Teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu kelompok Roy Suryo CS melakukan aksi demonstrasi dengan menggeruduk gedung DPR. Di dalam aksi ini juga terdapat Bambang Tri, salah satu tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Dalam aksi tersebut, Roy Suryo, Bambang Tri bersama kelompoknya menyuarakan tuntutan yang menurut saya cukup serius, yaitu meminta agar Pak Jokowi ditangkap dan diadili terkait tuduhan ijazah palsu. Tuntutan ini menurut saya terlalu berlebihan dan terlalu obsesif. Mereka melemparkan tuduhan kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Mereka menuntut Pak Jokowi ditangkap dan diadili. Apa dasarnya? Kalau kita ngomong soal tuduhan ijazah palsu, saya ingin membongkar satu hal. Tuduhan ijazah palsu yang dilemparkan kelompok Roy Suryo CS, termasuk Bambang Tri di dalamnya, menurut saya memang didasarkan pada alasan yang tidak masuk akal. Kalau kita coba pahami lebih dalam, salah satu poin utama yang disampaikan oleh Bambang Tri misalnya, di tengah aksinya saat diwawancarai oleh seseorang, adalah soal kronologi pendidikan Pak Jokowi. Ia menyebut bahwa ada seorang teman seangkatan Pak Jokowi di SMP, yaitu namanya Sri Adiningsih, yang menurutnya baru masuk Universitas Gadjah Mada pada tahun 1981. Sementara itu Pak Jokowi disebut-sebut pernah menyatakan bahwa dirinya lulus dari UGM pada tahun 1980. Dari perbandingan dua informasi inilah, kemudian Bambang Tri sepertinya menarik kesimpulan bahwa ada kejanggalan yang kemudian digunakan untuk berspekulasi yang tidak-tidak. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya ya bermuara pada tuduhan kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Bahkan Bambang Tri kan menyatakan begini dalam wawancaranya. Dia bilang begini kira-kira ya teman-teman ya. Saya ini kan penulis katanya. Jadi saya berhak menulis apapun yang saya dengar dari narasumber. Yang penting narasumbernya itu ngomong begitu, persis begitu. Saya ingin membahas sedikit omongannya ini teman-teman. Menurut saya, walaupun kita penulis, saya juga penulis, teman-teman bisa cek di Google, tidak bisa serta-merta kita mempercayai semua omongan narasumber dan lalu menyebarkannya dalam bentuk buku misalnya. Kita harus pastikan terlebih dahulu apakah omongan narasumber tadi itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Gimana caranya? Lakukan prinsip check and recheck. Lakukan verifikasi. Kita telaah dulu tuh menggunakan data lain. Dalam istilah jurnalistik misalnya harus cover both side. Jadi jangan langsung dianggap benar. Lalu kemudian ditulis, disebarkan misalnya. Apalagi diterbitkan dalam buku. Tidak boleh. Akan tetapi di sisi lain, disinilah letak persoalannya. Apakah benar perbedaan tahun seperti yang disampaikan oleh Bambang Tri itu bisa langsung dijadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa sebuah ijazah palsu? Kalau kita pikirkan secara logis dan objektif teman-teman, jawabannya tentu tidak sesederhana itu. Dunia pendidikan, apalagi di era tahun 70-an hingga 80-an misalnya, tidak selalu berjalan dalam pola yang seragam. Ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Misalnya, perbedaan waktu masuk kuliah, adanya jeda setelah lulus sekolah, atau bahkan perbedaan interpretasi terhadap penyebutan tahun lulusan itu sendiri. Kita juga perlu mempertimbangkan satu hal penting di sini. Ketika seseorang mengatakan lulus tahun 1980 misalnya, apakah itu harus diartikan secara harfiah sebagai tahun 1980 tepat? Atau bisa jadi yang dimaksud adalah kisaran tahun 1980-an. Dalam percakapan sehari-hari, penggunaan istilah seperti ini itu kan seringkali tidak terlalu rigid. Banyak orang dalam kehidupan sehari-hari yang menyederhanakan penyebutan waktu tanpa bermaksud untuk memberikan data yang sangat presisi. Jadi menjadikan perbedaan interpretasi seperti ini sebagai dasar tuduhan besar jelas terasa terlalu dipaksakan. Lebih jauh lagi, tuduhan mengenai keaslian ijazah seharusnya memang tidak dibangun hanya dari potongan-potongan informasi yang tidak utuh. Nah, untuk menentukan apakah sebuah ijazah itu asli atau palsu, tentu harus dilakukan pemeriksaan langsung terhadap dokumen aslinya. Ada prosedur yang jelas, ada lembaga yang berwenang, dan ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh. Itu prosedurnya. Mengambil kesimpulan hanya dari perbandingan tahun masuk dan tahun lulus tanpa melihat dokumen aslinya, dokumen fisik atau data resmi, jelas tidak memenuhi standar objektivitas. Kita bisa melihat bahwa
Argumentasi yang dibangun oleh Bambang Tri masih sangat lemah di sini. Kita tahu semua gitu. Bukan berarti semua pertanyaan tidak boleh diajukan teman-teman sekalian, tetapi ketika sebuah tuduhan sudah sampai pada level yang sangat serius seperti ijazah palsu, maka bukti yang dibutuhkan juga harus sangat kuat, sangat lengkap, dan tidak terbantahkan. Kalau tidak, yang terjadi justru penyebaran opini yang bisa menyesatkan publik. Selain Bambang Tri, aksi demonstrasi di depan gedung DPR juga melibatkan tokoh lain seperti Roy Suryo. Kita tahu semua Roy Suryo itu siapa. Bersama puluhan orang lainnya, mereka datang ke depan gedung DPR untuk apa? Untuk menyuarakan tuntutan yang sama. Apa itu? Yaitu agar Pak Jokowi ditangkap dan diadili. Nah, disinilah muncul pertanyaan yang cukup penting, teman-teman. Apakah tuntutan seperti ini itu sudah proporsional dengan kondisi yang ada saat ini? Kalau kita lihat secara rasional, tuntutan untuk menangkap dan kemudian mengadili seseorang, apalagi seorang mantan kepala negara, mantan presiden, tentu harus didasarkan pada bukti-bukti hukum yang kuat. Tidak bisa hanya berdasarkan dugaan, asumsi, atau interpretasi sepihak. Sementara itu dalam kasus ini, bahkan pihak yang menuduh pun itu kan belum mampu menunjukkan bukti konkret bahwa ijazah tersebut itu benar-benar palsu. Artinya, status persoalan ini sendiri itu kan masih belum jelas. Sementara itu dalam kasus ini, bahkan pihak yang menuduh pun itu kan belum mampu menunjukkan bukti konkret bahwa ijazah tersebut benar-benar palsu. Artinya persoalan ini sendiri itu masih belum jelas. Ketika sebuah hal yang belum pasti justru langsung dibawa ke tuntutan hukum yang ekstrim, disitulah sebenarnya kesannya menjadi berlebihan, bahkan cenderung obsesif. Seolah-olah tujuan utamanya bukan lagi mencari kebenaran, tetapi mendorong narasi tertentu agar terus hidup, agar terus viral di ruang publik. Ini yang kemudian membuat kita mempertanyakan motif di balik aksi tersebut. Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa dalam beberapa kasus, isu-isu seperti ini seringkali muncul dan tenggelam sesuai dengan momentum politik. Ada kalanya isu tersebut kembali diangkat ketika situasi sedang memanas, atau ketika ada kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin didorong, atau ketika isu ini sudah mulai tenggelam dengan kasus yang lain. Yang menjadi menarik, bahkan ironis, adalah ketika pihak yang menuntut justru belum memiliki dasar yang kuat, sementara di sisi lain mereka sendiri menghadapi persoalan hukum. Dalam logika sederhana, kalau memang ingin menegakkan keadilan, seharusnya semua pihak juga siap untuk tunduk pada proses hukum yang berlaku. Tidak bisa hanya menuntut orang lain diadili, sementara diri sendiri belum menyelesaikan persoalan hukum yang ada. Apalagi mereka ini kan tersangka, Roy Suryo misalnya. Nah, dari sudut pandang ini, saya ingin mengatakan bahwa justru pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan tanpa bukti kuatlah yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban. Mereka harus membuktikan. Karena dalam hukum, menyebarkan informasi yang tidak benar atau belum terbukti kebenarannya bisa masuk ke dalam kategori pelanggaran penyebaran berita bohong. Jadi teman-teman sekalian, kalau bicara soal siapa yang seharusnya diadili, tentu harus dilihat secara objektif dan tidak tebang pilih. Lebih luas lagi, fenomena ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat kita itu masih sangat mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Di era digital seperti sekarang, informasi bisa menyebar dengan sangat cepat. Tetapi tidak semuanya memang memiliki kualitas yang baik. Banyak informasi yang hanya berdasarkan potongan data, asumsi pribadi, atau bahkan spekulasi. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai masyarakat untuk tetap kritis. Tidak semua yang disampaikan di ruang publik itu harus langsung dipercaya. Perlu ada proses verifikasi, misalnya perlu ada pembandingan dengan sumber lain. Dan yang paling penting apa? Yang paling penting adalah perlu ada logika yang sehat dalam menilai sebuah informasi. Kembali ke kasus ini, kalau memang ingin membuktikan apakah ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, maka jalurnya sudah jelas. Bukan dengan membangun opini di jalanan, tetapi dengan membawa bukti ke lembaga yang berwenang. Biarkan proses hukum yang berjalan, teman-teman sekalian. Biarkan pihak-pihak yang kompeten yang melakukan pemeriksaan. Dan biarkan hasilnya diumumkan secara transparan.
Kalau memang terbukti ada pelanggaran di situ, tentu hukum harus ditegakkan siapapun orangnya. Tetapi kalau tidak terbukti, maka tuduhan tersebut juga harus dihentikan. Tidak bisa dibiarkan terus bergulir tanpa kejelasan. Karena hal seperti itu hanya akan menciptakan kebingungan dan perpecahan di tengah masyarakat. Di sisi lain, tuntutan untuk menangkap dan mengadili Pak Jokowi dalam kondisi seperti sekarang, menurut saya justru bisa dianggap sebagai bentuk tekanan politik yang tidak sehat. Tentu saja tidak baik untuk demokrasi kita, karena sekali lagi belum ada kepastian hukum yang bisa dijadikan dasar. Untuk apa? Dasarnya apa kan begitu? Artinya apa? Artinya menuntut sesuatu yang belum jelas justru berpotensi merusak prinsip keadilan itu sendiri. Saya ingin mengatakan bahwa kasus ini bukan hanya soal ijazah atau bukan, tetapi juga soal bagaimana kita sebagai bangsa menyikapi perbedaan pendapat dan tuduhan. Apakah kita akan mengedepankan bukti dan logika atau justru terjebak dalam opini yang belum tentu benar? Aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo, Bambang Tri, dan kelompoknya tentu ya sah sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Namun kebebasan tersebut juga harus diimbangi dengan tanggung jawab. Tidak semua hal bisa disampaikan tanpa dasar yang kuat, apalagi jika menyangkut reputasi seseorang dan stabilitas negara. Jadi kalau kita melihat keseluruhan situasi ini secara jernih, sebenarnya ada satu pesan penting yang bisa kita ambil. Dalam mencari kebenaran, kita tidak bisa hanya mengandalkan asumsi. Harus ada data, harus ada bukti, dan harus ada proses yang jelas. Tanpa itu semua, yang ada hanyalah opini yang mudah dipatahkan. Dan untuk saat ini, tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu yang hanya didasarkan pada perbedaan tahun seperti yang disampaikan oleh Bambang Tri jelas belum cukup kuat untuk dijadikan dasar kesimpulan, apalagi sampai menuntut penangkapan dan pengadilan. Justru sekarang yang dibutuhkan adalah sikap yang lebih rasional, yang lebih objektif, dan lebih bertanggung jawab dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Aktivisme agar tidak ketinggalan kajian-kajian atau analisis-analisis lainnya mengenai perkembangan terbaru soal politik di negara kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.